Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini, hari Jumat, pekan yang ketiga dari bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir kayak gitu ya. Semoga hari ini teman-teman semuanya cerah sebagaimana cerahnya udara di luar, tapi tidak panas ya. Maksudnya tidak panas hati gitu, ataupun tidak panas badan, sehat walafiat seperti itu ya. Hari ini seperti itu. Demikian pula bagaimana kabar imannya hari ini. Semoga iman kita semuanya kayak gitu ya, oleh Allah diposisikan dalam kondisi yang stabil seperti itu ya, naik dan stabil kayak gitu, tidak mengalami penurunan. Kalau menurun segera naik kayak gitu ya, diposisikan kembali ke dalam posisi stabil sehingga kita enjoy aja kayak gitu, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan enak aja kayak gitu meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah maupun yang dimakruhkan seperti itu ya. Sehingga kita di bulan Rajab ini ada peningkatan kebaikan, ada peningkatan amal seperti itu. Jangan lupa teman-teman ya, bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan seperti itu. Di situ salah satu kemuliaannya apa? Pahala dari kebaikan yang kita kerjakan dari amal-amal soleh itu oleh Allah lipatkan, meskipun kita tidak tahu seberapa lipat kayak gitu. Demikian pula kalau kita melakukan keburukan, dosanya itu juga dilipatkan seperti itu. Maka kemudian jangan sampai bulan Rajab yang tinggal sekitar ya 1 mingguan lebih sedikit kayak gitu ya, terlewat begitu saja kayak gitu. Usahakan untuk dioptimalkan seperti itu sehingga nanti ketika Sa'ban kita sudah siap lagi, kemudian Ramadan kita sudah siap kayak gitu untuk melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan seperti itu. Yaitu prolog teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan dari slide yang kemarin, yaitu poin 58. Hari ini bahasanya adalah jahat pada tetangga. Insya Allah kita hari ini 30 menit ke depan bahas poin 58 ini ya, kayak itu. Semoga cukup kayak itu. Adapun di antara yang akan kita bahas, yang pertama adalah siapa itu tetangga, yang kedua macam-macam tetangga, kemudian yang ketiga bagaimana memperlakukan tetangga, kemudian yang keempat jahat pada tetangga dosakah? Itu ya insya Allah yang akan kita bahas. Semoga cukup waktunya kayak gitu. Sekarang kita mulai pada bahasan yang pertama, siapa itu tetangga kayak gitu ya. Jadi kita lihat dulu kata tetangga kayak gitu ya. Tetangga itu berarti dari kata dasarnya tangga. Kalau tangga itu kan berarti itu ya alat atau tempat pijakan kita untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi seperti itu ya. Misalkan mau naik ke lantai 2 itu kan ada tangganya kayak gitu ya. Atau kemudian mau naik ke genteng itu kan biasanya juga ada tangga kayak gitu ya, yang harus dinaiki seperti itu. Tapi kemudian makna itu akan berubah ketika ada imbuhan tetangga kayak gitu ya. Atau kemudian akan berubah juga ketika ada tambahan di depannya berumah tangga kayak gitu ya. Ketika sudah berumah tangga berarti itu maknanya adalah sudah berkeluarga seperti itu. Tapi kemudian ketika sudah berkeluarga belum tentu kemudian itu dihitung sebagai satu keluarga sendiri seperti itu ya.
ketika belum memiliki rumah sendiri ya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ngambil kesimpulan ini saya ambil dari ini. Ketika misalkan ada undangan kayak gitu ya, itu biasanya kan yang dihitung itu per rumah gitu. Padahal di rumah itu ada orang yang baru menikah gitu. Kalau orang baru menikah berarti kan ada keluarga baru seperti itu. Ketika masih numpang kayak gitu sama rumah keluarga orang tuanya itu kadang-kadang yang diundang hanya satu gitu ya, atau kemudian misalkan dibagi rezeki itu cuma satu gitu. Kenapa? Karena masih uangnya masih sama dengan orang tuanya gitu ya. Jadi dari situ kemudian tetangga itu kemudian didefinisikan orang yang kemudian rumahnya kayak gitu ya, itu berdekatan dengan kita, berdekatan dengan rumah kita kayak gitu. Jadi di situ unsur utama dari tetangga itu adalah rumah kayak gitu ya. Jadi meskipun itu penghuninya itu adalah misalkan anak kos kayak gitu ya, atau orang kontrakan kayak gitu ya, tapi ketika rumahnya itu berdekatan maka itu tetangga kayak gitu ya, tetangga kita kayak gitu. Jadi unsur utamanya itu adalah adanya rumah di sekitar kita, rumah yang ada penghuninya kayak gitu. Maka kemudian definisi ini akan berbeda ketika kita misalkan mengetahui definisi dari teman atau sahabat kayak gitu. Misalkan sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah itu kan didefinisikan orang-orang yang dia beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian hidup di zamannya Rasulullah SAW, kemudian pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan kemudian beramaliyah sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti itu. Maka kemudian kalau tetangga ini kadang nggak kenal pun dia tetap berstatus tetangga ketika rumahnya itu berdekatan, meskipun jarang kan ada kadang-kadang nggak tahu siapa di dalam itu tapi terkategori tetangga. Kenapa? Karena rumahnya berdekatan meskipun tidak pernah jumpa, mungkin karena kesibukan, satunya berangkat pagi, satunya berangkat tetangga rumah sebelah berangkatnya siang, pulangnya satunya malam, satunya sore, jadi nggak pernah ketemu kayak gitu ya. Tapi tetap statusnya dia adalah tetangga ketika rumahnya itu adalah berdekatan seperti itu ya. Jadi itulah tetangga, yaitu orang-orang yang rumahnya tempat dia tinggal itu adalah berdekatan dengan rumah kita kayak gitu. Nah, kemudian bahasan yang kedua, macam-macam tetangga kayak gitu ya. Kalau kita bahas macam-macam tetangga, maka kita bisa klasifikasikan yang pertama, macam tetangga dilihat dari Quran surah An-Nisa ayat 36 kayak gitu. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ayat itu artinya adalah wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusriku bihi, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun syai'a kayak gitu. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuatlah baik dengan baik seperti itu ya. Bergaulilah keduanya itu dengan baik seperti itu. Wabidil kurba, dan dengan kerabat dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wasohibi bil jambi, dan dengan teman dekat atau teman sejawat. Wabani sabili, dan dengan ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba-hamba sahayamu kayak gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidaklah menyukai, man, orang-orang, karena yang mereka itu muhtalan,
membanggakan diri mereka, mukhtalan itu sombong ya, fakhuro membanggakan diri seperti itu. Jadi di ayat itu An-Nisa ayat 36 di situ ada kata wal jaridil kurba wal jaril junubi. Wal jaridil kurba itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mendefinisikan kata wal jaridil kurba, tetangga dekat itu adalah mereka yang tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, kayak gitu. Itu disebut dengan tetangga dekat. Adapun dengan wal jaril junubi, tetangga jauh, itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didefinisikan dengan tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, seperti itu ya. Jadi itu kalau menurut definisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan yang lainnya, bahwasanya tetangga jauh dan tetangga dekat itu ada ulama yang mendefinisikan di situ adalah tetangga dekat itu adalah mereka yang muslim, kayak gitu. Adapun tetangga jauh mereka yang non muslim, seperti itu. Kemudian ada juga ulama yang definisikan tetangga dekat dan tetangga jauh itu dilihat dari sisi tempatnya, seberapa jauh dekat dan jauhnya dia rumahnya dari tempat tinggal kita, kayak gitu. Jadi itu diantara beberapa definisi dari tetangga dekat sama tetangga jauh, seperti itu ya. Itu berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 36, kayak gitu. Lantas kemudian kalau berdasarkan jenis kelaminnya, kayak gitu, berarti tetangga itu ada dua. Yaitu ada tetangga laki-laki, ada tetangga perempuan ya. Jadi nggak ada tetangga banji. Karena banji itu sebenarnya kekeliruan pribadinya, kayak gitu, dalam mengelola dirinya yang Allah karuniakan, seperti itu ya. Atau kemudian ya sebagaimana yang telah kita bahas beberapa waktu lalu ya, kayak gitu ya, terkait dengan kelainan-kelainan yang kemudian kelainan itu dilanjutkan seperti itu, bukannya kemudian kembali kepada fitrah laki-laki ataukah perempuan, seperti itu. Itu kalau dari jenis kelaminnya. Kalau dari segi agamanya berarti ya tadi itu kalau dalam Quran surah An-Nisa ya ada yang mendefinisikan tetangga dekat itu yang muslim, tetangga jauh itu yang non muslim, gitu loh. Kalau keluar dari itu misalkan dari segi agama berarti ya ada yang tetangga muslim, ada yang tetangga non muslim, seperti itu. Itu macam-macam tetangga, kayak gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga, bagaimana memperlakukan tetangga, kayak gitu. Kita semua kan memiliki tetangga ya teman-teman ya. Kecuali kalau kita di hutan tetangganya pohon-pohon, binatang-binatang, seperti itu ya. Tapi kalau kita hidup di lingkungan kita, pasti kita semuanya punya tetangga, yaitu orang-orang yang ada di sebelah kita, kayak gitu ya. Maka kemudian bagaimana kita memperlakukan tetangga? Ya, sama ya. Kembali kepada Quran surah An-Nisa ayat 36 tadi itu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala kan berpesan, kayak gitu ya. Pesannya banyak ya tadi itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 itu. Jadi yang pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya, untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyentuhkannya dengan suatu apapun, kayak gitu. Terus kemudian wabil walidaini ihsana, dan bergaulilah kedua orang tua kalian itu dengan baik, kayak gitu. Dan kemudian bergaulilah dengan baik tadi itu dengan siapa aja selain kepada orang tua. Ternyata di ayat selanjutnya itu ada kejelasannya wabidil kurba, dan dengan kerabat dekat, wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim, wal masakini, dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan berbuat baik kepada tetangga-tetangga dekat, wal jaril junubi, dan juga berbuat baik kepada tetangga jauh, wasohibil bil jambi, dan kepada sahabat teman, kayak gitu, wa bani sabili, dan berbuat baik kepada ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki, seperti itu. Jadi teman-teman, di ayat 36 dari Quran surah An-Nisa itu ya,
Di situ ada kata penghubung wawu, wawunya di situ adalah wawu ataf seperti itu. Sehingga tadi maknanya itu seperti yang saya baca tadi itu. Dan bergaulilah dengan baik, ihsana. Ihsana di situ tuh dia adalah maf'ul mutlak seperti itu ya. Maksudnya cara bergaulnya itu seperti apa? Ihsana, yang baik seperti itu ya. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dengan tetangga jauh itu dengan baik. Dan itu disejajarkan dengan apa? Berbuat baik kepada bil walidaini, kepada kedua orang tua kayak gitu. Itu artinya apa? Bergaul dengan baik, secara baik dengan orang tua itu kan hukumnya wajib. Maka kemudian bergaul dengan baik kepada tetangga itu pun juga menjadi wajib seperti itu ya. Jadi ayat ini mengandung makna seperti itu teman-teman ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat atau bergaul dengan baik kepada kedua orang tua, sebagaimana juga kita harus berbuat dan bergaul dengan baik dengan tetangga dekat maupun tetangga jauh seperti itu. Dan itu artinya wajib hukumnya. Kenapa? Ya karena tadi itu bergaul dengan baik dengan kedua orang tua itu adalah kewajiban. Dan ini di ayat ini itu posisinya disejajarkan, disambungkan dengan wawu ataf seperti itu ya. Sehingga hukum bergaul dengan baik kepada tetangga itu adalah wajib hukumnya seperti itu ya. Terus kemudian ayat ini pun juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh." Itu. Siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya kayak gitu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih seperti itu ya. Jadi dari hadis Rasulullah tadi itu semakin menegaskan kayak gitu. Bagaimana dalam hadis Rasulullah tadi itu Rasulullah menyebutkan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya seperti itu. Jadi di situ Rasulullah mengaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu kan nanti hari penghisapan. Hari di situ amal-amal akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Siapa yang beriman kepada Allah kayak gitu ya. Dan juga hari akhir, hari penghisapan, muliakanlah tetanggamu, berbuatlah baik kepada tetanggamu seperti itu ya. Jadi di situ Allah memerintahkan kepada hambanya apa? Ya sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 tadi itu, untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dan oleh Rasulullah diingatkan, dikaitkan dengan hari-hari akhir, yaitu hari penghisapan kayak gitu. Sehingga berbuat baik kepada tetangga nanti akan dapat hisab, berbuat jahat kepada tetangga juga akan dapat hisab seperti itu ya. Jadi itu. Maka kemudian apa aja di antara bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga, memperlakukan dengan baik kepada tetangga? Yang pertama itu ya, sebagaimana yang beberapa waktu saya sempat sampaikan ya, kita menunaikan, berusaha kayak gitu ya untuk menunaikan apa-apa yang menjadi hak sama muslim secara umum kayak gitu ya. Kemarin ada 5 hak muslim secara umum seperti itu. Misalkan tetangga kita menyapa kita dengan mengucapkan salam, maka tetangga kita tadi itu punya hak untuk kemudian dijawab salamnya. Maka kemudian hukum menjawab salam itu kan wajib dijawab salamnya kayak gitu. Terus kemudian ketika tetangga kita sakit seperti itu ya, tetangga kita punya hak untuk dijenguk seperti itu ya. Maka kemudian kita berusaha untuk menjenguknya kayak itu. Terus kemudian ketika tetangga kita mengundang kita, maka tetangga kita punya hak untuk kemudian dipenuhi undangannya kayak gitu. Terus kemudian ketika tetangga kita itu meninggal dunia seperti itu, maka dia punya hak untuk kemudian ditakziahi, dimakamkan jenazahnya kayak gitu ya. Terus kemudian ketika tetangga kita itu misalkan bersin di dekat kita, maka dia punya hak untuk kemudian kita mendoakannya seperti itu. Itu hak-hak secara umum kepada seluruh kaum muslimin seperti itu ya. Yang itu
berada di sekitar kita atau saat bertemu dengan mereka seperti itu. Terus kemudian apalagi di antara bentuk-bentuk memuliakan tetangga, misalkan kita lagi punya hajatan gitu ya, kita berbagi rezeki kayak gitu ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah seperti itu ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Wahai para muslimah," ini yang disuruh muslimah ya, "janganlah kalian membenci hadiah dari tetanggamu meskipun hanya berupa kuku domba." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya. Jadi seandainya pun tetangga itu hanya menghadiahi kuku domba, itu katanya Rasulullah itu jangan membenci hadiah tersebut kayak gitu ya. Maksudnya itu bukan maksudnya itu pemisalan aja, sekecil apapun hadiah, sedekah, pemberian dari tetangga itu jangan kemudian kamu remehkan kayak itu, jangan kamu hina. Ngasih kok cuma segini itu, jangan seperti itu, tapi syukurilah itu pemberian dari tetanggamu itu, baik itu tadi tetangga yang ada kekerabatan maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti itu ya. Terus kemudian ketika tetangga kita itu ada yang non muslim, itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dimuliakannya kayak itu ya. Jadi ada sebuah hadis ya, Mujahid rahimahullah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr pulang dari mendapati keluarganya telah menyembelih seekor domba kayak gitu. Jadi Abdullah bin Amr itu pulang dan mendapati keluarganya menyembelih domba kayak gitu. Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu memberikan sebagian untuk tetangga Yahudi kita?" kayak gitu. "Apakah kamu memberikan sebagian untuk tetangga Yahudi kita?" Dia mengulangi pertanyaannya kayak gitu ya. "Karena aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus menasihati aku untuk menjaga tetangga dengan baik, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan mereka termasuk ke dalam ahli waris." Hadis riwayat Tirmidzi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita yang non muslim kayak gitu ya, kalau kita lagi ada rezeki atau kemudian ingin berbagi itu juga boleh kayak gitu ya. Jadi tidak kemudian dipilihin yang muslim aja, kecuali kalau memang terkait dengan hajat-hajat yang di situ sifatnya hanya untuk kaum muslimin seperti itu ya, berarti hanya untuk tetangga yang muslim seperti itu. Lantas kemudian siapa kayak gitu ya yang misalkan tingkatan dalam memuliakannya bagaimana seperti itu ya. Jadi ada hadis dari Aisyah kayak gitu ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ya meriwayatkan ya bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aku memiliki 2 tetangga, kepada siapa aku akan memberikan hadiah?" kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, "Kepada mereka yang pintunya lebih dekat denganmu," kayak gitu ya. Jadi itu kalau misalkan kita berdempetan rumahnya, terus kemudian siapa yang lebih duluan ya kita kasihkan, antara tetangga yang kanan ataukah tetangga yang kiri ataukah tetangga yang depan ataukah tetangga yang belakang kayak gitu ya. Jadi kalau berdasarkan hadisnya Aisyah tadi itu yang diriwayatkan oleh Aisyah kayak gitu ya, itu yang paling dekat dengan pintunya dengan rumah kita seperti itu ya. Tapi kemudian itu tidak tidak sesaklek itu teman-teman ya, tapi nanti masih dikaitkan lagi, adakah di antara tetangga kita itu yang dia kerabat kayak gitu. Ketika ada kerabat, maka kerabat itu memiliki kedudukan yang lebih dahulu untuk diutamakan untuk menerima misalkan pemberian kita, sedekah kita kayak gitu ya. Jadi kerabat dulu kayak gitu. Kalau ada tetangga yang kerabat, kalau tetangganya jauh di luar kabupaten ya itu beda lagi, berarti pakai hadisnya Aisyah tadi itu, yaitu yang dekat dengan pintu rumah kita kayak gitu. Maka yang depan ataukah yang belakang seperti itu. Ya kalau misalkan berkali-kali ya gantian kayak gitu ya, tidak selalu aja yang itu yang dikasih sedangkan yang lainnya enggak, jadi kayak gitu. Itu misalkan kita ingin memberikan hadiah atau pemberian yang lainnya seperti itu ya. Jadi nanti pun
Selain kerabat, nanti pertimbangannya apa? Keimanannya juga kayak gitu. Siapa yang harus didahulukan? Ketika tetangga kita ada yang muslim, ada yang non muslim, maka dahulukan yang muslim dulu kayak gitu ya. Terus kemudian tadi itu yang muslim, kerabat kayak gitu. Terus kemudian yang baik ya, yang baik juga, yang taat juga, itu menjadi pertimbangan untuk siapa yang harus dimuliakan lebih dulu seperti itu ya. Terus kemudian baru kemudian ke tetangga yang muslim seperti itu. Jadi itu diantara beberapa adab atau akhlak dalam memuliakan tetangga kayak gitu. Nah kemudian poin yang keempat, jahat pada tetangga dosakah kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi ini bisa dilihat di slide itu teman-teman rahimakumullah ya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Kila, waman ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Artinya wallahi, demi Allah. Ini yang bersumpah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ini yang bersumpah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan manusia biasa. Dia adalah utusannya Allah, dia adalah nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, itu sampai diulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman kayak gitu. Kemudian kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, waman, dan siapa ya Rasulullah? Maksudnya itu siapa yang disebut tidak beriman tadi itu kayak gitu ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzi, yaitu orang-orang la ya'manu ya, yang tidak aman ya, jaruhu, tetangganya itu tidak aman kayak gitu, bawa'iqahu, dengan gangguannya kayak gitu ya. Jadi artinya orang-orang yang berbuat jahat menjadikan tetangganya itu merasa tidak aman dari gangguannya, baik gangguan lisan, baik gangguan perbuatan, itu oleh Rasulullah dikatakan tidak beriman kayak gitu. Kenapa kok bisa begitu? Sebagaimana hadis yang tadi itu saya jelaskan. Tadi hadis yang awal-awal tadi itu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Tadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi di situ ada perintah dari Rasulullah untuk memuliakan tetangganya. Terus kemudian Allah sendiri dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 36 itu memerintahkan untuk berbuat baik, bergaul dengan baik dengan tetangga seperti itu. Makanya kemudian dalam hadis ini Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman orang yang membuat tetangganya itu tidak aman kayak itu dari gangguan-gangguannya kayak gitu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan untuk ingat bahwasanya nanti ada hisab. Kalau kemudian sudah tahu hadis ini, tetap berbuat jahat kepada tetangga, tetap menjahili tetangga baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya benar. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan nggak beriman, berarti dia nggak yakin dengan perintahnya Allah dalam Al-Quran. Berarti dia nggak yakin kalau kemudian nanti di akhirat itu akan dihisab kayak gitu. Maka kemudian dosanya ini terkategori dosa apa? Dosa kecil kah? Dosa besar kah? Berbuat jahat pada tetangga itu? Teman-teman, kalau berdasarkan Quran surah 36 di mana bergaul kepada tetangga dengan baik tadi itu disandingkan dengan kewajiban untuk berbaik kepada kedua orang tua, maka jahat kepada tetangga itu adalah dosa besar, sebagaimana dosa besar ketika seorang anak itu bergaul tidak baik kepada kedua orang tuanya kayak gitu. Maka kemudian
tetangga-tetangga yang tidak bergaul dengan baik dengan tetangganya, kayak gitu ya, jahat kepada tetangganya, itu telah melakukan dosa besar, kayak gitu. Maka kemudian ya, kalau misalkan ada ini yang tetangganya lagi berbengkrengan kayak gitu ya, berhentilah kayak gitu. Berhentilah kayak gitu. Ya. Bergaulah dengan baik dengan tetangga kayak gitu. Perlakukan dengan baik kayak gitu. Apa sih kemudian hal-hal lain yang menunjukkan bahwa benar berbuat jahat pada tetangga itu adalah dosa besar kayak gitu ya. Selain kemudian hadis riwayat Bukhari sebagaimana dalam saat itu ya, bahwasanya ada hadis sebentar ya teman-teman ya, saya bacakan hadis riwayat dari Imam Ahmad kayak gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada wanita yang dikenal karena sholat, puasa, dan memberikan banyak sedekah. Tetapi dia menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Rasulullah SAW bersabda, "Dia ada di dalam neraka." Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada wanita yang dikenal hanya sedikit berpuasa, sedekah, dan sholat, dan memberikan sedekah hanya dengan sedikit susu kering. Tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Rasulullah SAW bersabda, "Dia ada di dalam jannah." Masya Allah teman-teman, itu loh ya. Jadi memang termasuk dosa besar seperti itu, berbuat jahat kepada tetangga kayak gitu. Kemudian dalam hadis yang lain kayak gitu ya, berbuat jahat kepada tetangga itu dosanya berlipat loh daripada berbuat jahat kepada orang yang bukan termasuk tetangga kita kayak gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian katakan tentang zina?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya telah melarangnya." Maka hal itu dilarang sampai hari pembalasan. Beliau SAW bersabda, "Melakukan zina dengan 10 wanita lebih kecil dosanya daripada melakukan zina dengan istri tetangganya." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Apa yang kalian katakan tentang mencuri?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya telah melarangnya, maka hal itu dilarang." Beliau SAW berkata, "Mencuri dari 10 rumah lebih kecil dosanya daripada mencuri dari tetangganya." Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, dari hadis-hadis tadi itu sudah sangat jelas sekali bahwasannya berbuat jahat kepada tetangga itu adalah dosa besar kayak gitu. Maka kemudian ya, kalau misalkan ada di antara teman-teman ini yang tetangganya lagi berbuat jahat kepada teman-teman kayak gitu ya, apa yang harus teman-teman lakukan kayak gitu? Ya, diingatkan sebagai saudara kita sesama muslim. Kita kan nggak ingin tetangga kita itu mendapatkan dosa ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Maka kita ingatkan untuk berhenti. Kalau sudah diingatkan nggak mau berhenti, ya sudah, kembali semuanya kepada Allah kayak gitu. Ya. Jadi kayak kemudian ada sebuah kisah dari Hasan Al-Bisri kayak gitu ya. Jadi beliau itu pernah tinggal di rumahnya kayak gitu ya. Terus kemudian dia berada di dia itu tinggal di rumah dalam kondisi rumah itu bersusun kayak gitu ya. Dia ada di bawah, kemudian tetangga atasnya itu adalah orang non muslim seperti itu. Terus kemudian tetangga non muslim itu karena rumahnya di atas, otomatis dia pipisnya itu juga di atas gitu loh. Dan dia nggak menyadari bahwa pipisannya itu rembes ke ruangannya
Imam Hasan Al-Bisri kayak gitu ya. Ya Allah, beliau itu bersabar kayak gitu ya. Tidak kemudian kalau kita kan mungkin langsung datang cocok marah-marah gitu ya. Ternyata Imam Hasan nggak begitu kayak itu. Beliau sabar, diam, nggak memarahi tetangga yang non muslim tadi itu, hingga suatu hari tetangga non muslim itu masuk ke rumahnya bertamu dan kemudian dia mencium bau pesing kayak gitu. Terus kemudian dia tanya, ini apa, bau apa? Terus Imam Hasan itu menceritakan bahwasanya ini pipismu yang merembes sampai ke rumahku kayak gitu ya. Ya Allah, setelah itu ya tetangga non muslim tadi itu masuk Islam teman-teman, karena melihat kemuliaan akhlaknya Imam Hasan yang sabar dengan perlakuan si orang non muslim tadi itu ya. Jadi Masya Allah, kalau kita sudah misalkan punya tetangga-tetangga yang jahat seperti itu, kita sudah pernah mengingatkan, atau kemudian kita nggak dipedulikan, seperti sudah diingatkan, ya bersabar, semuanya kembali kepada Allah kayak gitu ya. Katanya Imam Hasan tetangga yang baik itu bukan hanya yang bisa menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga, tetapi tetangga yang baik itu juga dia yang memaafkan ketika tetangganya itu menyakiti, seperti itu. Jadi demikian teman-teman ya, apa yang kita bahas hari ini kayak gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa menjadi jalan petunjuk bagi kita semuanya, dan hati kita semuanya lapang untuk menerima kebenaran seperti itu. Sehingga kalau misalkan diantara teman-teman kayak gitu ya ada yang pernah berbuat jahat kepada tetangga, ya segera minta maaf seperti itu. Kalaupun ada tetangga yang jahat ya bersabar kayak gitu. Kalau sudah diingatkan ya sudah bersabar kayak gitu ya. Semoga mendapatkan hidayah kemudian berhenti dari melakukan kejahatan kepada tetangga. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah sebab turunnya azab, seperti itu ya. Tapi hadis ini tidak saya bacakan, waktunya sudah lewat banyak kayak gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mudah menerima kebenaran dan mudah mengamalkannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya teman-teman rahimakumullah, kita akhiri sampai di sini kajian online pasca Ramadan hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan dalam bahasan yang berbeda, kelanjutan dari poin berikutnya seperti itu ya. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan adapun salah dan kelirunya atau kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.